Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Gaza Raditya, NPM 1708110172, kelas pengenalan pola paralel A. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi dan clustering. Oke, langsung saja pada penjelasan singkat klasifikasi dan clustering. Klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data ke dalam satu kelas yang sudah ditentukan sebelumnya, di mana setiap data sudah terdapat label kelasnya. Beberapa algoritma yang umum digunakan yaitu decision tree, naive Bayes, dan Kiner-Snackbor. Sedangkan clustering adalah sebuah proses pemisahan, pemecahan, atau segmentasi data ke dalam sejumlah klaster atau kelompok menurut karakteristik tertentu yang diinginkan. Beberapa algoritma yang umum digunakan yaitu K-means dengan pendekatan partisi dan agglomerative hierarchical clustering dengan pendekatan hierarki. Tujuan klasifikasi dan clustering. Klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada. Sedangkan clustering bertujuan untuk memaksimalkan persamaan dalam satu klaster dan meminimalkan perbedaan antar klaster. Berikut ini adalah perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Perbedaan pertama, pada klasifikasi, dataset yang digunakan mutlak harus menampilkan kelas atau target. Sedangkan pada clustering, dataset yang digunakan tidak harus menampilkan kelas atau target atribut. Perbedaan yang kedua, pengetahuan yang dihasilkan oleh klasifikasi berupa selain cluster, bisa decision tree, rule set, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan yang dihasilkan oleh metode clustering berupa cluster. Perbedaan yang ketiga, pada klasifikasi terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan, sedangkan pada clustering dipakai ketika tidak diketahuinya bagaimana data harus dikelompokkan. Kemudian perbedaan yang keempat, klasifikasi digolongkan ke dalam proses supervised, sedangkan clustering digolongkan ke dalam proses unsupervised. Contoh flowchart algoritma klasifikasi Kiner-Snackbor. Algoritma Kiner-Snackbor atau KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat gambar flowchart algoritma klasifikasi Kiner-Snackbor. Setelah start, proses yang pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah tetangga terdekat K. K sama dengan ditentukan oleh user. Kemudian, proses yang kedua, hitung jarak tes data ke training data. Kemudian proses yang ketiga, mengurutkan data berdasarkan data yang mempunyai jarak Euclid terkecil. Sedangkan proses yang keempat adalah menentukan kelompok tes data berdasarkan label mayoritas pada K, dan selesai. Kemudian berikut adalah contoh flowchart algoritma clustering K-means. K-means adalah salah satu algoritma clustering atau pengelompokan data yang bersifat unsupervised learning, yang berarti masukan dari algoritma ini menerima data tanpa label kelas. Fungsi dari algoritma ini adalah melompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok. Berikut ini adalah penjelasan singkat gambar flowchart algoritma clustering K-means. Setelah start, kegiatan pertama yang dilakukan adalah input jumlah klaster. Kemudian proses yang pertama dilakukan adalah menghitung centroid. Kemudian proses yang kedua menghitung jumlah klaster. Proses yang ketiga mengelompokkan data. Dan kemudian dilanjutkan pada decision. Jika semua klaster tidak berubah atau yes, maka kegiatan selesai. Dan jika semua klaster tidak berubah, no, maka kembali pada proses pertama yaitu menghitung centroid. Contoh studi kasus algoritma klasifikasi Kiner-Snackbor dengan judul jurnal penerapan metode Kiner-Snackbor untuk sistem rekomendasi pemilihan mobil. Penjelasan, algoritma Kiner-Snackbor atau KNN ini dipilih oleh penulis karena metode KNN merupakan suatu bentuk model pendukung keputusan yang dapat mengklasifikasikan data berdasarkan jarak terdekat. Yang dimana tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk membantu calon pembeli dan dalam memilih mobil berdasarkan tujuan pembelian.
sehingga diharapkan sistem yang dirancang ini dapat membantu memberikan bayangan atau referensi kepada user atau calon pembeli dalam menentukan pemilihan mobil sesuai kebutuhan. Perhitungan teknis dari algoritma klasifikasi, studi kasus penerapan metode Canary-Snakebor untuk sistem rekomendasi pemilihan mobil. Tahap yang pertama adalah penentuan parameter K. Misal K sama dengan 5. Ini berarti 5 sampel mobil yang terdekat akan dijadikan rekomendasi. Kemudian yang kedua, setelah semua kriteria tersebut lengkap, barulah dilakukan perhitungan jarak antara data training dengan data sampel mobil yang sudah ada. Dalam perhitungan jarak nanti akan digunakan rumus Euclidean distance. Berikut ini adalah tabel data sampel mobil pertama sampai dengan mobil ke-8. Ya, tabel-tabel di atas merupakan beberapa sampel data mobil yang didapat pada situs-situs mobil. Dari sekian sampel yang didapatkan akan dihitung dengan data uji. Berikut ini adalah tabel data uji. Proses perhitungan jarak data sampel dengan data uji mobil dilakukan dengan mencocokkan variabel atau kriteria yang diinputkan pengguna dengan data sampel mobil yang ada dalam database sistem. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan keterangan X1 sama dengan sampel data, X2 sama dengan data uji atau testing, I sama dengan variabel data, D sama dengan jarak, dan P sama dengan dimensi data. Berikut ini adalah pengujian atau penguji cobaan data uji dengan data sampel mobil pertama, yaitu data uji mobil nomor X dengan data mobil nomor 1. Yang diperoleh hasil jarak Euclidean data sampel mobil pertama adalah 1,83 sekian. Berikut ini adalah tabel data jarak antara data uji dengan data sampel mobil yang telah dihitung menggunakan perhitungan metode KNN dengan rumus Euclidean distance. Dan diperoleh data sampel mobil 1 diperoleh jarak 1,83 sekian, data sampel mobil 2 diperoleh jarak 1,45 sekian, data sampel mobil 3 diperoleh jarak 1,17 sekian, data sampel mobil 4 diperoleh 0,80 sekian, data sampel mobil 5 diperoleh 0,6 sekian, data sampel mobil data sampel mobil 6 diperoleh 1,45 sekian, data sampel mobil nomor 7 diperoleh jarak 0,59 sekian, dan data sampel mobil ke-8 diperoleh jarak 1,53 sekian. Setelah jarak data sampel mobil dihitung, maka dapat diurutkan sesuai jarak terdekat seperti tabel di bawah ini. Dan diperoleh jarak terdekat pertama yaitu data sampel mobil 7 dengan jarak 0,59, kemudian dilanjutkan dengan mobil 04 dengan jarak 0,80 sekian, mobil yang kelima dengan jarak 1,0 sekian, mobil yang ketiga dengan jarak 1,17 sekian, mobil yang kedua dengan jarak 1,453 sekian, mobil yang keenam dengan jarak 1,456 sekian, mobil yang ke-8 1,53 sekian, dan jarak mobil yang ke-1 atau yang terakhir terdekat adalah jaraknya 1,83 sekian. Setelah diurutkan, pilih sebanyak K sama dengan 5 sampel mobil yang mempunyai jarak terdekat dengan data uji, dan didapatkan hasil dengan mobil dengan nomor 007 yang terdekat pertama, 004 yang terdekat kedua, 005 yang terdekat ketiga, 003 yang terdekat keempat, dan 002 yang terdekat kelima. Merek dan tipe mobil yang paling kecil nilainya ini yang akan direkomendasikan pada mobil baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.